Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh Masjid Baiti Jannati rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan bernafas, bangun, melaksanakan sholat subuh, sekaligus belajar tentang sirah nabawiyah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita terus istiqomah, kuat iman, kuat Islam, semua diberikan sehat walafiat, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat keluarganya, yang paling penting sehat dompetnya. Mari kita baca surah Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah tambahkan nilai-nilai keberkahan untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang orang-orang Quraisy mengancam Abu Thalib. Kemarin kita bahas tentang bagaimana kondisi kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Mereka juga mengejarnya ke sana. Sampai nyebrang ke Ethiopia pun dikejar, ternyata tidak berhasil. Jadi disiksa, diintimidasi, diancam, diembargo, macam-macam. Akhirnya mereka mendatangi Abu Thalib. Terus monggo Bapak Ibu saudara ya. Jalan satu-satunya adalah mendatangi Abu Thalib. Apa urusannya orang-orang Quraisy mendatangi Abu Thalib? Karena mereka tahu bahwa kekuatan Muhammad ini karena ada dukungan dari seorang pamannya bernama Abu Thalib. Orang yang dihormati, orang yang punya kedudukan waktu itu. Makanya seringkali Abu Thalib ini diistilahkan dengan tahta. Tahta itu Abu Thalib. Istrinya wanita. Embargo ekonomi namanya harta. Jadi orang-orang Quraisy itu mengepung Nabi Muhammad juga seluruh kaum muslimin agar tiga-tiganya hilang. Apa? Tahta, harta, wanita. Para pembesar Quraisy ini mendatangi Abu Thalib dan mereka berkata kepadanya, "Ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, engkau adalah orang yang paling tua, terhormat dan berkedudukan tinggi di tengah-tengah kami." Jadi mereka itu mengakui posisi Abu Thalib. Kami sudah pernah memintamu untuk menghentikan anak saudaramu. Anak saudaramu ini siapa? Nabi Muhammad. Namun engkau tidak melakukannya. Jawaban ini,
wis tak elingno awakmu iki. Biar lek tahu tak omongi. Jare dengan nada mengancam. Demi Allah, kami sudah tidak sabar lagi menghadapi masalah ini. Siapa yang mengumpat bapak-bapak kami, membodohkan harapan-harapan kami, mencela sesembahan kami, maka hentikanlah dia. Atau kami menganggapmu dalam pihak dia hingga salah satu dari kedua belah pihak di antara kita binasa. Nantang. Jadi mereka menganggap bahwa Rasulullah itu merusak tatanan agama mereka, mencela nenek moyang mereka. Terus bagaimana hukumnya mencela itu? Ya kalau memang kondisinya harus dicela, ya dicela saja. Apalagi ini urusan tauhid, urusan penting. Kalau kamu tidak menghentikan Muhammad, maka kita akan berurusan. Kita akan perang. Sampai di antara satu di antara kita ada yang binasa. Bagaimana reaksi Abu Thalib ini? Ancaman itu ya cukup menggetarkan Abu Thalib. Bagaimana Bapak Ibu, dia sendirian dikepung oleh begitu banyak orang-orang Quraisy. Akhirnya Abu Thalib ini mengirim utusan untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata kepada beliau utusan ini, wahai anak saudaraku. Anak saudaraku berarti kan ponakan dia. Wahai anak saudaraku, sesungguhnya kaummu telah mendatangi aku. Lalu mereka berkata, ini mengancam aku, ingin membunuhku gara-gara tidak menghentikan apa yang kamu lakukan. Maka hentikanlah demi diriku dan demi dirimu sendiri. Terpengaruh. Wis le mandek kole, gak usah dakwah. Padahal selama ini yang mensupport, yang menyokong, yang bantu, yang nolong, yang backup itu Abu Thalib. Dan karena ditekani orang Quraisy, semangatnya turun. Wis le mandek kole. Milih selamat ya, selamat kanggo awakku, selamat kanggo awak. Janganlah engkau membebani sesuatu di luar kesanggupan. Wis Pak Paman gak sanggup wis. Paman iki ditekani wong diancam macam-macam. Wingi disawati watu ya Paman iki. Ya nek watune empuk wates ya watune. Bayangkan Bapak Ibu perasaan Rasulullah bagaimana? Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengira pamannya akan menelantarkan dan sudah tidak mau lagi mendukungnya. Waduh, paman koyo ngene terus. Siapa lagi Bapak Ibu pendukungnya? Tidak ada. Orang yang paling kuat yang disegani di Mekah, yang selama ini mendukung Rasulullah, ternyata semangatnya luntur. Padahal sebenarnya Abu Thalib itu tetap mendukung Bapak Ibu. Tapi situasi sekarang ini tidak memungkinkan. Ini harus ada strategi, mandek kondisi. Jadi bahasanya semua minggu, cooling down. Nah, cooling down itu. Ya, coba. Jadi harus ada strategi memang berhenti supaya tidak panas. Karena posisi Abu Thalib terjepit, dia dikepung. Akhirnya beliau mengatakan, wahai pamanku, demi Allah, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan agama ini hingga Allah memenangkannya atau aku ikut binasa karenanya, maka aku tidak akan pernah berhenti dan aku tidak akan pernah meninggalkan agama ini. Ini kalimat yang sering kali diucapkan. Andaikan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan aku dari menyebarkan syiar agama ini. Nabi Pak. Nama dewi ya kira-kira wis mandek kali. Ya man, carane ngono wis mandek wis. Gak usah dawa-dawaan. Nah terus lapor ya, ngopi mau tempat jual beli kok. Nabi
Akhirnya mendengar kata-kata itu, bagaimana reaksi Abu Thalib? Nabi itu enggak bergeming, tetap kekeh untuk menyebarkan agama. Nah, mendengar itu mata Abu Thalib mengucurkan air mata, lalu bangkit, dan tatkala beliau hendak beranjak, Abu Thalib memanggil beliau lalu berkata, "Pergilah wahai anak saudaraku dan katakanlah apapun yang kau sukai. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan dirimu kepada siapapun." Wis, gak toleran dengan keteguhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah, terus no tak dukung, dan aku tidak akan pernah menyerahkan engkau kepada siapa. Sampai akhirnya dia membaca satu syair Abu Thalib ini, "Demi Allah, mereka semua tidak akan bisa menjamah hingga aku terbujur kaku di dalam tanah. Tampakkanlah urusanmu dan jangan kurangi. Pilihlah yang engkau sukai dan engkau senangi." Wis, dia kepingin mereka membunuh engkau, maka mereka harus berhadapan dengan aku. Aku siap. Masya Allah. Saya ini gak perlu Islam, tapi ceritanya kan sudah lalu, tidak usah disayangkan. Wallahu a'lam. Jadi semangat Rasulullah semakin berkobar. Semangat Rasulullah semakin berkobar. Ini apa Bapak Ibu? Semangat itu kan mahal, ya. Semangat itu mahal. Saya lepas daripada mendukung sana mendukung sini, itu saya sangat salut dengan semangatnya Habib Rizik. Saya bukan berposisi untuk kesana kesini, tidak. Bayangkan, menegakkan kebenaran itu luar biasa. Di penjara, jari ini diundang di shock. Terus kalau seperti belas, ya. Jadi turun itu sampai sekian tingkat ke bawah itu, tidak ada matahari sama sekali. Ya Allah. Dan siapa yang berani mencela itu turunan Rasulullah? Mereka kuat atau itu. Tapi keteguhan hatinya itu. Dan saya belum menemukan orang yang teguh seperti itu. Kalau orang awal-awalan titik menulis beli menulis lewet. Ini buat Masya Allah, luar biasa. Kalau memang beliau ini benar, maka semuanya adalah berbuat zalim kepada beliau. Dan saya pikir apa kesalahannya? Tidak ada kesalahan. Kayak begitu. Tapi keteguhan, nggak punya keteguhan nggak bisa. Orang yang seperti ini boleh sokok, duit piro ya mempan. Mau disiksa bagaimanapun tetap teguh. Mau ditaruh di penjara, walaupun penjaranya di dalam bumi, di dasar laut, tetap teguh seperti itu. Nah, kita ini butuh orang yang teguh seperti itu. Termasuk juga ada Pak Teguh di sini. Itu yang penting, Bapak. Ya, demi Allah, orang seperti saya ini saya agak lemah, karena posisinya yang mengajak orang baik. Tapi kalau sudah amar ma'ruf nahi munkar itu luar biasa. Saya kemarin baca tentang hadis amar ma'ruf nahi munkar. Jadi jihadnya sudah bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartanya, dengan jiwanya. Persis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus gak tersentuh Bapak Ibu, kemewahan lagi, gak tersentuh dunia lagi. Kita butuh orang-orang seperti itu untuk menegakkan kalimatul adil. Maka di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu amar ma'ruf nahi munkar yang tertinggi adalah mengucapkan kalimat-kalimat keadilan di atas atau di depan pemimpin-pemimpin yang zalim. Biasanya kalau orang kayak saya ini, Bapak Ibu, diundang pejabat, kalau dia ngomong mesti ngomong, "Iya Pak, Bapak betul, lanjutkan." Jarang ngomong, "Bapak salah, nggak
boleh bawa begitu. Mestinya kan ulama itu kalau diundang oleh pejabat kan harus menegakkan keadilan. Itu benar-benar amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada orang menegakkan keadilan, yang dituturin itu level hidupnya di bawah dia gampang. Tapi kalau di atas, dan beliau berkali-kali mengatakan, ajak saya bicara, undang saya, ayo mau ke sini nak. Tidak tahu dituruti. Ajak saya bicara, biar kami bisa memberikan masukan-masukan yang baik untuk negeri ini, agar tidak carut-marut seperti sekarang. Sudah berkali-kali kita diskusi, dialog, malah dicekal. Ya semua biaya Pak, susah. Bismillahirrahmanirrahim. Speaker kata dia mau biaya. Sing susah ini wajib pakai masker. Yo gawe ini, yo pada ngomong, yo masker lah. Disuguhi kopi Pak, ditelok ayo kopi ini. Ya. Akhirnya rencana Quraisy untuk mengancam Abu Thalib gagal. Gagal. Apakah Nabi itu kemudian keras kepala, keras hati? Tidak Bapak. Nabi itu lunak dengan siapa yang beliau hadapi. Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar. Orang-orang yang bersama Nabi, para sahabat, asyidda 'alal kuffar, tegas 'alal kuffar kepada kekafiran. Tapi ruhama bainahum, lemah lembut di antara mereka. Orang yang saya ceritakan tadi Bapak Ibu, itu kalau sama-sama kaum muslimin, sama-sama lembutnya luar biasa. Tapi kalau sama orang yang maksiat, tegasnya luar biasa. Sama pemimpin yang zalim, tegasnya luar biasa. Nah, kita perlu orang seperti itu. Kalau saya tidak mampu Bapak Ibu. Kekuatannya, kepingin kayak dulu tapi dulu. Kepingin seperti itu tapi nyawa lagi, resikonya nyawa, resikonya keluarga. Masya Allah Bapak Ibu. Bayangkan jangan dicekal, kemudian kita punya keluarga yang butuh hidup. Itu semua di-cover dengan uang yang ada di bank, banknya diblokir. No, uang itu dicekal, banknya diblokir. Tapi karena keteguhan hati Pak, ya yakin saya ini punya Allah. Nah, akhirnya Quraisy ini mendatangi Abu Thalib kedua kalinya. Tatkala Quraisy melihat Rasulullah SAW tetap menjalankan aktivitasnya, dan mereka tahu bahwa Abu Thalib tidak mau menelantarkan Rasulullah, dan juga sudah menyatakan kesanggupan untuk berpisah dengan mereka, bahkan memusuhi mereka. Kalau istilah saya, Abu Thalib ngomong kepada orang-orang Quraisy, kalau kalian menyuruh milih, aku gabung nang pohon, apa aku gabung nang Muhammad, aku tetap gabung kepada Muhammad. Kalau seperti ini apa Bapak Ibu? Kecintaan Abu Thalib kepada Rasulullah, pada dia Islam itu kecintaan apa? Komitmen apa? Komitmen kebenaran. Kebenaran bukan dalam aspek agama, tapi kebenaran dalam aspek umum. Pokoknya benar didukung. Dan Abu Thalib itu tahu Muhammad itu benar, padahal tidak masuk Islam. Kecuali kalau dia itu masuk Islam, baru dukungannya itu atas nama agama. Ini tidak ada. Golongan Islam, tapi orang ini waras. Orang itu kalau waras dan hatinya ada fitrah, maka setiap dia melihat kemungkaran dia tidak senang. Setiap dia melihat kebaikan dia senang. Tidak melihat agamanya apa.
Makanya ada istilah baik, ada istilah benar. Kalau dalam bahasa Jawa ada istilah benar, ada istilah benar. Benar. Kalau ada kita punya tetangga yang bukan Muslim tapi dia baik, tetangga baik, ucapannya baik, dia adalah orang baik, tapi dia bukan benar, atau orang benar tapi nggak benar. Karena kebaikan dalam akidah kita ini harus dua. Dia beriman, beramal soleh. Orang-orang yang beramal soleh, tidak ada beriman, tidak ada iman, maka habaan mansur, seperti debu yang diterpa angin. Kebaikannya tidak akan sampai kepada Allah. Atau seperti fata morgana. Ibu-ibu kalau lihat aspalan itu, tekuador banyu gitu, wae awan-awan panas, nelak, tekuador banyu parahnya. Ternyata di parani kaon banyu. Itu namanya fata morgana. Dan itu digambarkan Allah siapa? Orang-orang yang baik tapi kebaikannya tidak dilandasi dengan iman. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, maka mereka mendatangi Abu Thalib sambil membawa Ammarah bin Walid bin Mughirah. Siapa dia? Tokoh yang paling tua di kalangan Quraisy, yang paling senior, yang paling dihormati. Dia mendatangi Abu Thalib dan berkata, "Hai Abu Thalib, ini adalah pemuda Quraisy yang paling bagus dan tampan." Jadi ngono iku ada lanang. Ada lanang sing nom, ganteng arep. Ambillah dia. Kalau kamu mendukung Muhammad ini karena dia masih muda, dia tampan, tak ganteni ada lanang sing luwih ganteng teko Muhammad. Loh, kurang apa? Kurang sih. Ambil. Dan apa yang ada pada dirinya menjadi milikmu, dadekna budakmu nakmu. Ambillah dia sebagai anakmu dan menjadi milikmu. Jadi maksudnya orang-orang Quraisy itu menawa diganteni arek lanang sing padha ambek Nabi Muhammad, terus dia mau meninggalkan Muhammad. Tapi serahkan Muhammad kepada kami. Dibarter Bapak. Arek lanang iki jupun Muhammad serahkan ini. Lalu serahkan saudaramu kepada kami yang telah menentang agamamu dan agama bapak-bapakmu. Wong lanang sing jenenge Muhammad iki Abu Thalib itu mencelah agamamu, mencelah nenek moyangmu. Wis tak urupi arek lanang iki arek lanang gawon pen Muhammad kan. Kemudian agar kami bisa membunuh Muhammad. Penukaran ini impas satu orang dengan satu orang. Beres ya Abu Thalib ya Muhammad ya kalau ini maka dari orang. Apa Bapak bicara Abu Thalib? Demi Allah, apa yang kalian tawarkan kepadaku benar-benar sangat menjijikkan. Adakah kalian menyerahkan anak kalian kepadaku untuk kuberi makan demi kepentingan kalian? Lalu kuberikan anakku untuk kalian bunuh. Kau nyerahno anakmu dan aku sing keimanan. Aku nyerahno anakku ponakanku nang kon mbok pateni. Jare wong itu, kok nyimut kok? Apa kok nyimut itu, Pak? Nah, kalau ini kamus kok nyimut itu bahasanya apa? Bahasa Arab apa kok nyimut? Mereka ini pun agar bahasa Arab mesti dikai al terus. Akhirnya kalau ngomong kuat dikai al. Kamu mau kemana? Al melaku. Terus mari al melaku nanti mana? Al badoku. Mari al badoku. Al dekau turun. Nah, orang Arab ini ngomong keras Pak.
ngomong kan. Cocok ya juru parkir. Terus. Cocok. Oh. Juru parkir kita wong Solo, Pak. Terus. Berdua. Allah karim. Allah Ta'ala itu menciptakan berbagai jenis karakter itu luar biasa. Bagian dari kebesaran Allah. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Sing halus cah, sing halus. Gak halus aku Surabaya, gak halus aku. Wis Surabaya. Nek aku halus gak Surabaya. Allah kali. Sing ana Surabaya gak sing halus. Demi Allah kalian tidak berbuat adil kepadaku. Rupanya engkau telah bersekongkol untuk melecehkan aku dan mempengaruhi mereka untuk memusuhiku. Wis sakarepmu, tapi saya tidak pernah menyerahkan Muhammad kepada kalian. Niki keteguhan hati Sayyidina Abu Thalib. Akhirnya Bapak Ibu sekalian terjadi perencanaan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Quraisy pengaruh Abu Thalib gagal 2 kali, gagal. Akhirnya mereka berpikir rapat bagaimana menghentikan Rasulullah, bahkan akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bapak Ibu, kemarin itu terus kita lihat justru bisa genting-gentingnya itu ada 2 tokoh yang punya kedudukan kuat di Mekah justru masuk Islam. Siapakah mereka? Hamzah bin Abil Muthalib. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Ini luar biasa, Pak. Masuknya Hamzah dan Umar bin Khattab memeluk agama Islam ini menjadi sinar dan cahaya terang bagi kelangsungan dakwah Nabi Muhammad SAW. Saya tidak menceritakan panjang lebar. Kemarin videonya kita lihat bersama-sama. Selama ini Bapak Ibu, Rasulullah itu menyembunyikan dakwahnya, sembunyi. Jadi ada namanya sir, ada jahri. Sir itu artinya sembunyi, jahri itu terang. Tapi setelah Umar masuk Islam, Hamzah masuk Islam, kapan-kapan kita lihat lagi, Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sembunyikan padahal ini adalah kebaikan? Mulai besok kita harus berdakwah secara terang-terangan. Saya akan pidato di depan orang-orang banyak." Wah, kalau Umar Pak sudah ngomong, Pak, tidak ada yang berani. Kenapa selama ini Rasulullah SAW itu dakwah dengan sembunyi-sembunyi? Padahal ini kebenaran ya Rasulullah. Ayo jelas-jelaskan kepada mereka. Nabi jawab, Pak, iya soalnya kan ini kawan mah, ini kan ini tetap. Nah selama ini boleh awak dewi bilang hamba saya, kau kan gulut yo kapan? Kau pidato yo gak iso. Dan yang awak mau Islam ya ayo bareng-bareng. Akhirnya Bapak Ibu keluar mereka, Abu Bakar digandeng sebelah kanan itu Umar, sebelah kirinya Hamzah, di tengah-tengahnya Rasulullah. Dan mereka itu keliling Mekah, baris berbaris ini, dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lewat perkampungan, lewat kota-kota semua, orang melihat mereka tidak ada yang berani maju. Waktu itu Abu Jahal dengan Walid bin Mughirah lihat dari sisi Ka'bah, itu Muhammad. Mereka berjalan, Abu Jahal sudah mau mengeluarkan pedang dari sarungnya, terus mendekati Rasulullah. Katanya Walid, jangan diteruskan. Itu ada Umar sama Hamzah. Mana ada yang maju, tebal. Kau ngerti Umar ini kadung tukarannya Hamzah itu
hebat-hebatnya orang yang berkelahi. Kamu maju, mati. Jadi Abu Jahal itu kan kalau sudah lihat Nabi itu Masya Allah, bencinya setengah mati. Tidak sadar pada dirinya tidak punya kekuatan. Kalau saat ini kedabrus dok. Jadi orang musyrik sing paling kedabrus ya Abu Jahal. Ngomong diukur kok, tapi kosong nol. Jangan mendekat. Itu berputar sampai Mekah sehingga banyak orang-orang Mekah itu menyaksikan. Disitulah nampak cahaya Islam. Jadi cahaya Islam itu mulai terang benderang ketika masuknya Hamzah bin Abdul Muthalib dan juga Umar bin Khattab memeluk agama Islam. Berarti kan apa? Hebat-hebatnya Rasulullah secara sunnatullah masih butuh support dari orang-orang yang kuat. Kalau support dana siapa? Support dana sudah Abu Bakar sama Utsman. Wong loro niki kata pesana tukaran, kata pesana gelut. Jadi mereka mainnya main dana. Yang support dana, donaturnya siapa? Abu Bakar, Utsman, satu lagi Abdurrahman bin Auf. Kemudian untuk urusan kepemudaan yang menyebarkan agama kepada para pemuda, Rasulullah punya namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Tapi urusan kekuatan otot Bapak Ibu diserahkan kepada Hamzah dan Umar ibn Khattab. Lengkap sudah dukungan Rasulullah SAW. Tokohnya ada Abu Thalib, penyandang dananya Umar, Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf. Urusan pertahanan diserahkan kepada Hamzah dan Umar. Seandainya Rasulullah SAW tidak ada dukungan seperti itu, pasti akan lemah. Dan ternyata itu juga berlaku sekarang, Bapak. Kalau kita ingin menyebarkan Islam, kita perlu orang-orang seperti karakternya Umar. Nanti ada orang yang alim sekali, seperti Abu Musa al-Asy'ari atau Ali bin Abi Thalib. Jadi masjid kayak gini, masjid ini banyak. Ini butuh begitu. Harus ada kayak nabinya, harus ada kayak Abu Bakarnya, penyandang dana. Harus ada orang-orang yang punya kedudukan, misalkan perizinan, harus ada kayak Hamzah. Jadi kudu ana kiai ini, kudu ana wong sugih ini, kudu ana wong sing punya pengaruh, baru dakwah itu akan baik. Ini masjid Pak, orang kiai tok ustaz tok isinya ngaji ya. Gak bangun-bangun sampai. Jadi harus ada dukungan dari berbagai macam lini kehidupan seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi tidak mampu seperti itu? Mampu. Allah tinggal kun fayakun aja selesai sudah. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa hidup itu harus berjalan dengan sunnatullah. Kula niki paling boten saged masalah mesin sepeda motor, mesin motor boten saged. Nek ade ana gawe sepeda motor mogok Pak. Langsung kula mudhun maca Fatihah. Kok gak ro apa-apa niku. Jarine tak WA kancaku, yo cak iki mogok sepeda motor. Pokoke sebulan. Sing dimaksud itu sebulan itu busine itu tokno, pe ana bahane sebulan. Nah, kula gak paham. Kula niki mogok kena banyu jadi sebulan. Jadi tak sebul kan. Sepeda motor tak sebul. Jadi wong iki sak wae wong liwat delok kula kabeh kena opo. Sepeda motor disebul. Maksudnya niku busine cokloken sebulan mbok menawa ora banyune. Sing kula sebul niku mboten busine, Pak. Sepeda motor iku sebul. Akhirnya ono gendeng nyebul sepeda motor ya. Nggak bisa saya hidup sendiri
harus ada yang ahli. Biasanya bojo kula niku ron ngoten niku, mangkel udah motor mokok mesti sebul. Apa sampeyan niku? Iki disebul. Lho, hanya aku iso nyebul tok. Diwacana Fatihah. Ini biasanya kan ilah hadrati apa ngono. Niki ilah hadrati sepeda motor. Ndi, Fatihah tak buru-buru sepeda, start pokok. Sabar sih, sabar. Mungkin Fatihah yang kurang, tak tambahin loh. Yang pintu, gak iso ngurut sampai pintu 41 sih, gak iso ngurut bae. Akhirnya pegel kan dengung. Aduh ya apa, kan wong liwat. Akhirnya memang liwat. Tuh, kenapa Ustaz? Wah, tempat. Bisa kula mongko. Saya kalau tinggali mudun lagi. Diutek-utek sebut. Di starter. Salah nyebul Bapak. Terus kula sanjang mojo dulu ke barokah Fatihah petang puluh siji. Sepeda nguruk. Yo gak nguruk, hanya ana wong teko memang. Lah iya Fatihah kuwi mau ngundang wong iki teko, akhirnya dibantu. Ngoten niku. Lah Rasulullah ndak ana Abu Bakar ya apa? Ndak ada Utsman, ndak ada Umar, ndak ada Hamzah bagaimana? Ndak mungkin Allah Ta'ala itu memberikan kita sesuatu kebaikan tanpa ada sunnatullah. Jadi ini apa? Wong dakwah ini buat asal ijazah. Nggak bisa. Harus ada orang alimnya, harus ada orang kayanya, bahkan harus ada karakter Bilal itu lah. Bagian soro-soro itu. Kalau bagian apa? Kalau bagian angkat-angkat mau gitu, kalau baca ketemu nopo, keluar bagian angkat-angkat mau. Harus ada seperti itu. Sinergi di dalam dakwah sampai akhirnya kuat dakwahnya Nabi itu kuat. Mulai tampilnya Abu Thalib itu cara saat ini pemerintah, ya, tampilnya Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman sebagai penyokong dan tampilnya Hamzah dan Umar. Hamzah sama Umar itu karakternya sama, gak kena materi tandanya. Jadi awal dari dakwah itu kemudian diterang-terangkan ketika masuknya Hamzah dan Umar memeluk agama Islam. Ini setelah ini Pak Hamzah masuk Islam, terus Umar masuk Islam. Cerita tentang masuknya itu kemarin sudah kita saksikan di dalam tayangan itu. Tapi ternyata serangan-serangan Quraisy terus berlanjut sampai akhirnya muncul rencana untuk membunuh Rasulullah SAW, yang pada akhirnya ada pemboikotan sampai akhirnya Rasulullah harus pindah dari Mekah ke Madinah. Kalau saya bayangkan ada serangan, ya, dari orang-orang musyrik. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi taqabbal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.